mahfudnya. Oh, bayi ini laki-laki, oh bayi ini perempuan. Selanjutnya malaikat bertanya lagi kepada Allah, ya Rabb, setelah aku tentukan jenis kelaminnya, apalagi ya Rabb? Maka Allah katakan, tetapkan padanya umurnya atau ajalnya atau usianya. Maka saat itu malaikat mencatat, menuliskan dalam lembaran tadi berapa umur manusia yang nanti akan sampai kepada ajalnya. Setelah dicatat, malaikat bertanya lagi kepada Allah, ya Rabb, tetapkan apa lagi pada calon manusia ini? Maka dijawab oleh Allah, tetapkan padanya adalah baik buruknya, bahagia atau tidak hidupnya, surga atau neraka, hidupnya kan. Kemudian setelah ditulis, yang keempat ditanyakan lagi oleh malaikat, ya Rabb, setelah saya tulis, tentukan apa lagi ya Rabb? Tentukan jodohnya. Jodoh itu pasangan hidupnya yang nanti akan bertemu ketika dia dewasa. Itu adalah salah satu yang sudah ditetapkan Allah sejak calon manusia berusia 120 hari atau 4 bulan. Nah, bagaimana proses penciptaan calon manusia sejak usia 0 sampai 4 bulan? Dikatakan bahwa ketika bayi itu berkembang, tumbuh menjadi seorang bayi atau calon manusia, sebelum ditetapkan ruh pada dirinya, maka ada yang disebut dengan fase nutfah. Nutfah itu adalah bertemunya cairan antara suami dan istri. Cairan kental yang menjijikannya itu menjadi cikal bakal calon manusia. Setelah itu berkembang lagi 40 hari, kemudian menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Jadi 40 hari itu namanya nutfah, pertemuan tadi cairan laki-laki dan perempuan, zigotnya itu kalau secara medis. Kemudian 40 hari yang kedua menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Setelah itu 40 hari berikutnya ditetapkan yang namanya menjadi mughaladhah, yang artinya segumpal daging. Yang kemudian daging itu terbentuk tulang, kemudian ditutup daging lagi, kemudian berkembang terus, terciptalah panca indera dari mata, telinga, tangan, kaki, jari-jari, hidung dan sebagainya sampai terbentuk sempurna, sehingga nanti siap untuk dilahirkan ke dunia. Maka anjuran bagi seorang ibu termasuk ayah ketika sedang menghadapi masa berjihad, kalau mengandung itu kan berjihad ya, sampai nanti melahirkan. Maka di sini kalau kita sedang berjihad, sedang berjuang mengandung buah hati kita, maka diminta untuk banyak berbuat kebaikan, banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salah satunya dengan apa? Banyak membaca Al-Quran, berzikir, menjaga lisannya, menjaga perilaku atau sikapnya. Karena hubungan seorang ibu dengan anak, dengan bayi yang dikandung itu sangat dekat, karena dihubungkan dengan plasenta ya. Sehingga apapun yang dimakan ibu, apapun yang dilakukan ibu, apapun yang diucapkan ibu itu akan langsung terekam oleh buah hatinya. Makanya diminta ibu itu biasanya ketika mengandung itu untuk banyak berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, bahkan memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Karena nanti bayi itu akan punya memori. Ketika dia dilahirkan, dia akan mengingat, oh dulu aku pernah mendengar ini loh, surat misalnya Al-Baqarah, pernah mendengar Quran surat Maryam. Ini katanya kalau sedang mengandung itu disuruh banyak-banyak membaca Quran surat Maryam dan Yusuf itu ya. Sebenarnya semua surat bagus ya, cuma kadang-kadang spesial Yusuf dengan Maryam, karena kalau laki-laki lahir nanti biar gantengnya seperti Nabi Yusuf. Sebenarnya tidak hanya ganteng fisik ya, tapi juga Bu, ya akhlak juga gitu. Juga kalau nanti lahir perempuan bisa seperti Bunda Maryam atau Ibunda Nabi Isa alaihissalam, wanita yang suci, yang berakhlak mulia, ahli ibadah.
yang menjaga kesuciannya dari laki-laki, gitu ya. Yaitu cantik lahiriah maupun cantik batiniah, gitu. Nah, kemudian juga menjaga lisan tadi kaitannya dengan bayi mendengar apapun yang diucapkan oleh sang ibu. Makanya ibu-ibu itu biasanya kalau sedang hamil itu kan moodnya sebenarnya sedang bergejolak nih. Tapi itu ujian dari Allah untuk menjaga apa? Lisan kita dengan banyak berzikir, tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan, kurang baik dan sebagainya. Termasuk juga di sini adalah ayah, karena kehamilan itu tidak semata-mata hanya tanggung jawab seorang ibu. Karena di sini mulailah ketika hamil itu pendidikan pertama dilakukan seorang ibu, mendidik calon buatinya di dalam rahimnya. Maka didiklah dengan kata-kata yang baik, didiklah dengan lisan yang baik, dengan perilaku yang baik. Termasuk adalah ayah, karena ayah itu juga punya kontribusi yang besar dalam mendidik. Makanya biasanya ayah itu juga selalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ketika seorang ibu sedang mengandung, ya, di dekat perut istrinya ayah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran biar anak juga mengenal suara ayahnya, sehingga nanti ketika lahir di dunia dia mendengar suara adzan ayahnya, oh aku sudah kenal, dulu ini suaranya aku pernah mendengar. Siapa itu? Sang ayah. Jadi kalau yang ngaji bukan ayahnya nanti kamu gak pernah dengar ya, asing gitu ya. Makanya ayah dan ibu itu ketika hamil harus banyak-banyak memperdengarkan suara. Ini relate juga dengan mungkin kalau pengetahuan secara medis atau secara mungkin sains itu kan seorang ibu kalau di barat itu memperdengarkan lagu-lagu yang slow untuk calon bayinya agar bayinya tenang, agar bayinya tidak rewel gitu. Apalagi jika diperdengarkan dengan Al-Quran lebih tidak rewel lagi. Jadi relate itu memang betul, karena itu adalah stimulus pertama dari orang tua kepada bayinya, agar nanti bayinya mudah dalam pengasuhannya, tidak banyak rewel dan sebagainya. Dan nanti setelah dilahirkan ada kewajiban dari orang tua untuk memberi nama yang baik, kemudian memotong kambing sebagai salah satu mengikuti sunnah akikah di hari ke-7 kelahirannya atau kelipatannya, gitu Bu. Kemudian ketika lahir dikumandangkan adzan dan iqomah, adzan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Kemudian dicukur rambutnya, ditimbang, kemudian berapa beratnya bisa disedekahkan senilai berat rambut itu. Dan jangan lupa diberi nama yang baik atau bagus, karena nama itu adalah doa. Jangan sampai memberi anak kita itu nama panggilan-panggilan yang tidak baik. Itu saja dari saya sedikit ya tausiahnya. Mungkin sebelum kita tutup ada baiknya kita mendoakan untuk Ibu Berlian Aurelia Amanda Sarjana Gizi dan calon adik bayinya yang ada di dalam kandungan. Kami nyuwun ibu-ibu untuk ikut menghantarkan doa untuk calon ibu dan calon jabang bayinya. Monggo kita berdoa bersama. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yang bagi
qudratika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fat waladi madama fi batinika wa safi antas safa'a la sifa'a illa sifa'a la yughadiru saqaman. Allahumma shawirhu hasanata wa tabit qalbahu imana bika wa bi rasulika. Allahumma akhrijhu min batni waqta wiladati sahlan wa taslima. Allahumma ij'alhu sahihan kamila wa akilan haziqan aliman amilan. Allahumma tawil umrahu wa sahih jasadahu wa hasan qulubahu wa sahih lisanahu wa ahsin sautuhu liriqati hadisi wal qur'ani bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rabb, peliharalah dia selama berada dalam kandungan ibunya. Sehatkanlah dia, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang bisa menyehatkan. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikitpun. Ya Allah, ya Rabb, bentuklah dia di dalam perut ibunya dalam bentuk yang bagus, dan tetapkanlah hatinya dalam keimanan kepadamu dan kepada Rasulmu. Ya Allah, ya Aziz, keluarkanlah dia dari perut ibunya pada saat kelahirannya dengan mudah, dalam keadaan sehat dan dalam bentuk yang indah dan sempurna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah dia anak yang sehat dan sempurna, berakal yang cerdas, yang alim, dan mau mengamalkan ilmunya. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah tubuhnya, baguskanlah akhlaknya, fasihkanlah dan merdukanlah suaranya untuk membaca Al-Quran.